الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وعنم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن جاهد بجهاده واهتدى بهديه واستنى بسنته وتمسك بها إلى يوم الميعاد أما بعد أيها الناس أوصيكم أولا ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس أوصيكم أولا ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Umatal Islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai pada siang hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang insya-Allah ta'ala diberkahi oleh Allah ta'ala ini, dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yaitu sholat Jumat. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Orang-orang Yahudi dan Nasrani selamanya tidak akan pernah ridha kepada kita kaum muslimin. Mereka tidak akan pernah membiarkan kita, dan mereka akan terus berusaha siang dan malam sampai kita mengikuti agama mereka, sampai kita mengikuti budaya mereka, sampai kita mengikuti atau menyerupai ritual-ritual mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 120, "Walan tardha ankal yahudu walan nasara," dan tidak akan ridho kepadamu hai Muhammad orang-orang Yahudi dan Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau wahai Muhammad mengikuti agama mereka. Dan terbukti umat al-Islam saat ini, berapa banyak di antara kita kaum muslimin yang mengikuti budaya dan kebiasaan mereka. Berapa banyak di antara kita kaum muslimin yang mengikuti perayaan-perayaan mereka. Maka sungguh benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang datang dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian pasti akan mengikuti kebiasaan, tradisi, budaya orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai jika orang-orang yang kalian ikuti tersebut masuk fi juhri dhabbin, masuk ke dalam lubang kadal gurun, lattaba'tumuhum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalian pasti akan mengikuti orang-orang tersebut. Qulna, maka yang meriwayatkan hadis ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yahuda wan nasara, apakah yang Anda maksudkan itu? Yang kita ikuti itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani.
Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman," maka siapa lagi selain mereka? Ummatul Islam, a'azzani Allahu ayyakum. Maka salah satu perayaan yang banyak diikuti oleh kaum muslimin saat ini adalah perayaan tahun baru. Padahal tradisi merayakan tahun baru ini muncul, lahir dan berkembang dari kalangan orang-orang kafir. Imam Al-Baihaqi dalam sunannya meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu bahwa beliau pernah mengingatkan kepada kita semua, "Man bana bi biladil musyrikina." Barang siapa yang berdiam di negeri-negeri kaum musyrikin, barang siapa yang berdiam di negeri-negeri kaum kafir, apalagi jika ia berdiam di negerinya sendiri, yaitu di negeri Islam. Wasana nairuzahum wa mahrajanahum. Lalu mereka membuat perayaan Nairuz dan Mihrajan. Nairuz dan Mihrajan adalah perayaan orang-orang Majusi. Hatta yamuta, kata beliau, sampai dia mati. Husyira ma'ahum yaumal qiyamah. Maka kelak, kata beliau radhiyallahu taala anhu, ia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka, bersama dengan orang-orang Majusi. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ummatul Islam rahimani wa rahimakumullah taala jami'a. Tahukah kita bahwa mengikuti hari raya mereka adalah merupakan bentuk loyalitas dan menampakkan rasa cinta kepada mereka? Padahal Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas melarang kita untuk menjadikan mereka sebagai kekasih, menjadikan mereka sebagai teman dekat, dan menampakkan cinta kasih kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mumtahanah ayat 1, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Yang diseru di sini adalah orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. "La tattakhidhu aduwi," kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-sekali kalian menjadikan musuh-musuhku, wa aduwakum, dan musuh-musuh kalian orang-orang yang beriman, auliya, sebagai teman dekat, sebagai kekasih. Tulquna ilaihim bil mawaddah, yang mana kalian menyampaikan berita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 51, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "la tattakhidul yahuda wan nasara," janganlah kalian sekali-sekali menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani auliya, sebagai teman-teman dekat. Dan ketahuilah umatul Islam bahwa hari raya adalah merupakan bagian dari agama dan bagian dari akidah, bukan semata-mata perkara dunia dan hiburan saja. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah, penduduk kota tersebut merayakan 2 hari raya, yaitu Nairuz dan Mihrajan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal pertama kali memasuki kota Madinah, wa li ahli al-Madinati yaumani, dan bagi penduduk Madinah mereka mempunyai 2 hari raya, yal'abuna fihima, yang mana mereka bermain-main, mereka bersenang-senang, mereka bersenda gurau, mereka makan-makan di dalam 2 hari raya tersebut. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qadimtu alaikum," aku datang kepada kalian wahai penduduk Madinah, "walakum yaumani," dan kalian mempunyai 2 hari raya, "tal'abuna fihima," yang mana kalian bermain-main, kalian makan-makan, kalian bersenang-senang di 2 hari raya tersebut. Fa innallah, akan tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad abdalakum yaumain, telah menggantikan untuk kalian 2 hari raya yang lebih baik, khairan minhuma, yang lebih baik daripada 2 hari raya kalian. Apa itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaumal fitri, hari raya Idul Fitri, wa yauman nahri, dan hari raya Idul Adha. Perhatikan umat al-Islam, perayaan Nairuz dan Mihrajan yang dirayakan oleh penduduk kota Madinah pada saat itu hanya dalam bentuk bermain-main dan makan-makan saja, hanya dalam bentuk bersenang-senang saja. Sama sekali tidak ada unsur ritual sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Majusi yang menjadi sumber asli 2 perayaan tersebut. Akan tetapi, mengingat 2 hari tersebut adalah merupakan perayaan orang kafir,
maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melarangnya. Dan sebagai gantinya, Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 hari raya terbaik, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Oleh karenanya umat al-Islam turut bergembira dengan perayaan orang kafir, meskipun hanya bermain-main saja, hanya bersenang-senang saja, dan hanya makan-makan saja, tanpa mengikuti ritual keagamaan mereka di gereja-gereja mereka, di tempat-tempat ibadah mereka, termasuk perbuatan yang terlarang, karena termasuk mensyiarkan syiar-syiar mereka. Dan salah satu karakteristik, salah satu ciri khasnya hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik adalah ia yang tidak menyaksikan, apalagi sampai latah merayakan perayaan-perayaan kaum kufar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 72, "Walladzina la yashhaduna az-zura." Dan mereka, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik adalah mereka yang tidak menyaksikan perayaan-perayaan orang-orang kafir. Wa idza marru bil lagwi, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, marru kirama, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ibadallah, tidak diragukan lagi bahwa Natal dan Tahun Baru adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak diragukan lagi bahwa perayaan Natal dan Tahun Baru adalah merupakan perayaan kaum kufar, perayaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ibadallah, maka haram bagi kita untuk merayakan perayaan-perayaan mereka. Haram bagi kita untuk merayakan malam pergantian Tahun Baru. Haram bagi kita bertasyabbuh atau menyerupai mereka, baik dengan ritual meniup terompet, menyalakan kembang api, menghitung detik-detik pergantian tahun baru, berpesta pora sampai larut malam dan yang semacamnya. Belum lagi kemungkaran-kemungkaran yang terjadi saat perayaan malam pergantian tahun baru tersebut. Di antaranya bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, terjadinya perzinahan, minum minuman keras, pemborosan, dan maksiat-maksiat lainnya. Maka merayakan pergantian tahun baru statusnya sama dengan merayakan hari raya orang-orang kafir yang hukumnya terlarang. Bahkan Rasulullah SAW mengancam kita, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin," barang siapa yang menyerupai suatu kaum, barang siapa yang meniru-niru suatu kaum, barang siapa yang mengikuti suatu kaum, fahuwa minhum, kata Rasulullah SAW, maka dia termasuk daripada kaum tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW juga bersabda, "Laisa minna," bukan dari saya, bukan dari kami, bukan termasuk golonganku, kata Rasulullah SAW. "Man tashabbaha bi ghairina," orang yang mengikuti selain kami, kata Rasulullah SAW. Ibadallah, demikian pula halnya dengan merayakan pergantian malam tahun baru, dengan mengkhususkan ibadah-ibadah atau ritual-ritual tertentu juga tidak diperbolehkan. Seperti mengkhususkan malam pergantian tahun baru dengan malam muhasabah, zikir berjamaah, acara mabit dan semacamnya. Karena kaidah mengatakan al-aslu fil ibadati at-tahrim, hukum asal ibadah itu haram sampai ada tuntunan, sampai ada contoh dari Rasulullah SAW. Al-aslu fil ibadati al-man'u, hukum asal ibadah itu terlarang sampai ada tuntunan, sampai ada contoh yang datang dari Rasulullah SAW. Tidak boleh bagi kita mengkhususkan ibadah-ibadah tertentu, ritual-ritual tertentu pada malam tertentu tanpa ada tuntunan dan contoh dari Rasulullah SAW. Dan ternyata tidak terdapat riwayat
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in menghususkan ritual-ritual tertentu pada malam tahun pergantian Masehi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jauh-jauh hari justru mengingatkan kita supaya menjauhi perkara baru atau ritual baru dalam agama kita yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita simak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahumullahu taala jami'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Hendaklah kalian menjauhi perkara-perkara baru, ritual-ritual baru dalam agama kita ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena setiap perkara-perkara baru, setiap ritual-ritual baru dalam agama kita ini, Rasulullah katakan sebagai satu kebidahan. Wa kulla bid'atin dalalah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara setiap kebidahan itu adalah merupakan kesesatan. Wa kulla dhalalatin finnar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap yang namanya kesesatan itu tempatnya yang pantas adalah di neraka jahanam. Ya ibadallah, lalu bagaimana kita menyikapi malam tahun baru, malam pergantian tahun baru yang penuh dengan kemaksiatan tersebut? Maka jawabannya adalah, sikapilah malam tahun baru tersebut seperti malam-malam lainnya, seperti malam-malam sebelumnya. Laluilah malam tersebut seperti para petani di lereng-lereng gunung melaluinya. Mereka setelah mereka seharian beraktivitas dan melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka, maka mereka pun pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat, seolah malam tersebut tidak ada perayaan apapun, sama dengan malam-malam lainnya, sama dengan malam-malam sebelumnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'an wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna na'udzubika minal junun. Allahumma inna na'udzubika minal baras. Allahumma inna na'udzubika minal juzam. Allahumma inna na'udzubika min sayyi'il askam. Allahumma aslih ulata umurina wa wafiqhum lima fihi salahuhum wa lima fihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma a'inhum bil qiyami ala muhamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bitanatas su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim as-salihin an-nasihin. Allahumma aslih ulata umuril muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yutikum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimis shalah.